Ya, hari ini kita mau belajar tentang Paskah ya. Nah, untuk Paskah itu kan artinya sebuah perjalanan, sebuah Pesak ya. Artinya perjalanan melewati. Nah, kalau bangsa Israel itu melewati malaikat maut ya, yang mau menghabisi anak-anak sulung Israel itu. Tulah ke berapa itu? Tulah ke-10 ya. Nah, itu Pesak atau Paskahnya orang Yahudi yang kemudian itu semacam apa namanya simbol ya atau satu tipologi dari Paskahnya Kristus. Ya, maka kita mau pelajari nanti Yesus sebelum disalibkan dia makan perjamuan Paskah. Ya. Kristus di sini memberi makna yang baru tentang Paskah. Bagaimana melewati maut ya, melewati melewati kematian ya, dengan cara dia menjadi korban Paskah. Ya. Oke, kita lihat Paskah berarti kalau satu perjalanan melewati gerbang maut atau alam maut, satu perjalanan yang kita mau lihat ya, nggak sesimpel cuma apa namanya? Ya, tiba-tiba Jumat Agung gitu ya. Tapi ada satu proses atau satu persiapan yang kita mesti lewati ya, satu minggu demi minggu. Atau seperti kayak perjalanan yang pada akhirnya sampai ke puncaknya yaitu kebangkitan Kristus. Nah, kita tahu kan kita mulai dari persiapan ya. Persiapan atau minggu 3 minggu persiapan, yaitu minggu orang Farisi dan cukai ya. Lalu ada minggu anak yang hilang kembali, lalu ada minggu penghakiman akhir, ya, lalu ada minggu pengampunan. Nah, ini 4 minggu masa persiapan menuju Lent atau Prapaskah. Nah, setelah itu kita masuk masa Prapaskah, yaitu dimulai dari minggu Ikon, minggu ortodoksi. Lalu ada 3 saint yang kita peringati, yaitu Gregory Palamas, John the Leader, dan Mary of Egypt. Ya, dari minggu Ikon, habis itu minggu Palamas, minggu pemulihan salib, lalu minggu John Climacus, minggu Maria dari Mesir. Nah, kemarin tanggal 17 April itu minggu Palma atau kita memperingati Yesus masuk ke dalam Yerusalem. Ya. Nah, setelah itu ada hari-hari seperti hari ini itu adalah hari Senin Kudus atau Great and Holy Monday ya. Sampai nanti Great and Holy Friday. Lalu setelah itu adalah Holy Pascha atau hari kebangkitan Kristus ya. Ini ada banyak cerita sebetulnya ya. Lalu nanti kita juga lihat Paskah itu perjamuan terakhir itu apakah itu termasuk seperti perjamuan Paskah. Ya, ada memecah-mecah roti, mengucap syukur ya. Itu sebetulnya adalah gambaran dari Paskahnya Yahudi dan ini digenapi di dalam Kristus. Nah, kalau nanti kita pelajari pada Kamis Kudus ya. Nah, kamu lihat ini seperti rangkaian perjalanan kita mulai dari minggu orang Farisi dan cukai, lalu minggu anak yang hilang kembali, minggu penghakiman akhir, minggu pengampunan. Nah, ini saya sudah jelaskan ya kemarin apa arti minggu-minggu seperti ini. Ya, minggu orang Farisi dan cukai ini artinya kita ya merendahkan diri kita adalah orang-orang berdosa yang membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Ya, tapi kita harus ambil satu tindakan untuk kembali kepada Tuhan, kembali kepada Bapa. Maka ada minggu anak yang hilang. Ya. Lalu kita menghidupi kasih karunia dari Bapa itu
ya, dengan mengingat, dengan satu pandangan eskatologi ke depan bahwa hidup kita dipertanggungjawabkan pada akhirnya nanti. Ya. Nah, untuk mempertanggungjawabkan hidup kita, maka kita harus hidup di dalam satu pengampunan, ya, forgiveness Sunday. Itu adalah hidup di dalam kasih. Ya. Nah, setelah itu ada minggu ikon, ini artinya kita dicipta sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Jadi ini mulai masuk di dalam satu perjalanan panjang. Ini masa Lent, ya, atau masa prapaskah, di mana kita disuruh untuk berpuasa, ya, berpuasa mulai minggu ortodoksi. Lalu ada Gregory Palamas, kita menyadari bahwa kita tidak sendiri, ya, untuk mencapai serupa dan segambar dengan Allah, ada roh, ada anugerah Allah, ya, maka kita memperingati Gregory Palamas. Ini artinya kita diingatkan kembali bahwa kita perlu bersinergi dengan Allah, ya. Untuk apa? Supaya kita bisa memikul salib itu, oke, dan menaiki tangga keselamatan kita. Ini maka kita memperingati John the Ladder atau Yohanes Klimakus. Ada semacam tangga-tangga yang kita mesti daki, ya. Lalu sampai akhirnya kita tuh menjalani satu kehidupan seperti Saint Mary of Egypt, ya, dan tangga-tangga pertobatan itu. Nah, sehingga 5 minggu masa Lent ini dan 3 minggu atau 4 minggu persiapan ini adalah masa di mana kita tuh menyucikan diri dalam pertobatan. Nah, ini pertobatan seperti ini dengan contoh misalnya dari Mary of Egypt, John the Ladder, Gregory Palamas, semua tulisan-tulisan mereka adalah bagaimana kita mempersiapkan Paskah ini dengan menyucikan diri. Kenapa? Karena waktu kita memasuki Paskah, itu artinya kita ikut, seperti kata Rasul Paulus, ya, kita ikut di dalam kematian dan Paskahnya Tuhan, kebangkitannya Tuhan. Berarti kita masuk dalam satu kehidupan yang sudah baru. Ya, jadi kayak kita berada kayak di dimensi, di alam lain begitu. Nah, this is the mystery of the Holy Pasch itu, ya, Holy Paskah itu. Jadi satu misteri Paskah yang kudus itu bukan sekedar oh ya kita tahu Yesus bangkit lalu kita ke gereja kita bersukacita, enggak, tapi mengajak kita untuk mengalami namanya regenerasi, ya. Regenerasi itu artinya apa? Kita seperti kita masuk di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, kita bangkit kembali dengan satu kehidupan atau manusia yang baru. Nah, itu satu circle, ya. Oke. Sebetulnya ya kita hidup dalam kekristenan kita ada banyak pedoman-pedoman seperti ini, ya. Misalnya menjelang Paskah, ya kira-kira ada berapa minggu ini? Kamu hitung 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 minggu, ya. Kita dituntun. Nah, kalian dituntun, ya, setiap minggu nih, minggu apa kan itu. Ya, lalu untuk mengisi minggunya itu ada pembacaannya, ya, memperingati apa hari ini, besok memperingati apa, bacaannya apa, setiap hari, ya. Jadi kita dituntun seperti kayak John Klimakus mengatakan kita dituntun kayak naik anak tangga ilahi itu. It's interesting kalau kita ikuti kalender gereja. Ya, khususnya memang ini dalam tradisi Eastern, ya, atau tradisi Ortodoks. Oke. Nah, jadi kita memperingati Paskah ini nggak langsung di sini. Tapi mulai dari persiapannya 4 minggu, ya. Persiapan menjelang masa Prapaskah, lalu Prapaskahnya sendiri ada 5 minggu sampai Mary of Egypt yang terakhir. Ini sudah berlalu minggu lalu. Nah, minggu yang kemarin ini kita akan mempelajari tentang di mana Kristus masuk ke dalam Yerusalem atau minggu yang kita sebut sebagai Palm Sunday. Nah, nanti setelah Palm Sunday minggunya itu sudah hari Paskah. Nah, apa sih sebetulnya Palm Sunday itu? Minggu Paskah, Palm Sunday sampai Minggu Paskah itu, ya, selama 1 minggu itu mulai mungkin dari Sabtu Lazarus sampai nanti hari Minggu Paskah itu. Nah, kita
mau pelajari hari ini, kita mau tahu apa sih yang diajarkan oleh gereja kepada kita setiap hari, ya, dari hari Sabtu, Minggu sampai nanti hari Paskah itu. Nah, apa yang kita mesti pelajari dan yang kita mesti ketahui, ya. Lalu apa yang kita mesti alami di balik apa yang kita tahu. Tadi saya bilang ini kayak semacam pengetahuan rohani bagi nus kita, ya. Saint Anthony bilang kalau nus kita itu bodoh, tidak ada pengetahuan rohani, maka kita ibarat seperti orang buta, punya mata rohani tetapi tidak bisa melihat. Atau seperti kita punya mata jasmani tetapi tidak bisa melihat, kita jadi orang buta. Oke, nah itu sebabnya saya punya satu passion ya buat kita di sini. Walaupun ini tradisi Eastern, ya tidak salah kita belajar bagaimana tradisi gereja yang sudah sangat lama, berabad-abad kita tahu, dan kita bisa mencoba menarik praktek-praktiknya di dalam kehidupan kita. Itu yang penting, ya. Pengetahuan kita atau nus kita itu menjadi sentral kita itu berrelasi, berhubungan dengan Tuhan. Nah, Tuhan itu yang adalah roh, ya, itu berrelasi dengan roh kita. Nah, roh kita ini yang harus terus belajar tentang hal-hal seperti ini. Oke, jadi kalau kita tidak tahu hal seperti ini, ya, padahal ini sudah kita ini sudah dituntun, ya. Nah, kita tinggal ikuti gitu, ya. Nah, gampang nggak mengikuti seperti ini? Sangat tidak gampang. Seperti yang tadi saya bilang, kita itu seperti ikut seperti ini, ya. Misalnya kayak cerita Saint Mary of Egypt, pertobatan, ya, John the Leader, itu semua adalah satu bentuk kita tuh diasinkan oleh api, ya. Namanya kalau dibakar oleh api atau seperti makanan yang diasinkan oleh garam, nah garam itu menyusup ke dalam sampai makanan itu. Lalu garam itu akan mencengkram kuat daging atau makanan itu, sehingga makanan itu bisa jadi awet. Ya, nah sama seperti garam atau api akan masuk ke dalam sumsum tulang kita, tubuh kita, jiwa kita. Yang saya bilang tadi, perasaan kita, emosi kita, pikiran kita itu kayak semua itu diobok-obok. Ya, nah kalau kamu mengalami seperti itu, kita itu seperti diasinkan atau digarami oleh garam, diasinkan oleh api. Ya, tidak mudah mengikuti seperti ini, ya. Tapi itulah proses yang kita mesti jalani. Nah, kita mulai dari Sabtu Lazarus dulu, ya. Habis itu nanti kita akan masuk ke hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Paskah. Semoga saya bisa ngebut dalam 2 jam, 3 jam, 4 jam, mungkin 10 jam. Ya. Oke. Satu Lazarus. Nah, setelah kita menjalani puasa 40 hari, kita akan masuk kepada pekan kudus atau pekan suci, yaitu pekan sengsara Kristus. Mulai dari dia masuk ke Yerusalem sampai nanti dia disalibkan. Itu adalah pekan kudus atau pekan sengsara atau the week of patience. Ya, patience itu maksudnya sengsaranya Kristus. Oke. Saya akan ambil bahan di sini, ya. Dari Smeman, ya, yang saya pakai di sini dia ahli liturgi, jadi pemahaman kita dalam konteks liturgi sini atau dalam konteks ibadah. Nah, mulai dari Sabtu Lazarus. Kalau kita masuk Sabtu Lazarus, kita sudah memasuki pekan kudus atau pekan sengsara Yesus, ya. Setelah menjalani 40 hari masa puasa, kita memohon untuk melihat pekan kudus atau suci sengsaramu. Nah, ini adalah nyanyian di dalam Vesper, di waktu Jumat sore, di mana Prapaskah itu berakhir. Prapaskah itu berakhir pada Jumat sore, Sabtunya, Jumat sore sudah dihitung hari Sabtu, ya.
kita sudah masuk ke Sabtu Lazarus. Nah, artinya kita memasuki tentang penderitaan atau kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Ya, jadi puasanya sudah selesai. Masa lainnya udah prapaskahnya selesai. Sekarang kita masuk pekan Paskah. Ya, dan ini dimulai dari Sabtu Lazarus. Oke, ada satu perayaan ganda di sini ya, yaitu kebangkitan Lazarus di hari Sabtu dan Kristus masuk ke Yerusalem pada hari Minggunya. Oke, nah di dalam ibadah-ibadah gereja itu sudah mulai nih, kita akan menyanyikan tentang berbagai macam passion-nya, penderitaannya Kristus, ya. Tapi dimulai dari Sabtu Lazarus. Nah, apa artinya Sabtu Lazarus ini? Ya. Nah, kenapa kok gereja memperingati tentang Lazarus di sini ya? Nah, Sabtu Lazarus ini biasanya ada satu momen ya. Kita tahu ceritanya Kristus membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Ya. Nah, ini menekankan bahwa satu prabayangan kebangkitan Kristus. Jadi ada kebangkitan Lazarus, ini menjadi satu cikal bakal atau bayangan dari kebangkitan Kristus. Nah, itu harus dipahami esensinya. Ya, kita tidak baca teks Alkitabnya, saya kira nanti kalian bisa baca sendiri ya. Tapi kebangkitan Lazarus ini adalah menembus dinding sekat Hades, itu sudah mulai gemetar. 4 hari sudah mati. Jiwanya sudah masuk ke dalam Hades. Tetapi oleh Kristus dipanggil. Nah, ini Hadesnya udah mulai nggak kuat ini menahan suara ilahi itu. Oke? Nah, ini adalah kemenangan Kristus yang akan datang atas Hades. Ya, Hades itu adalah dunia orang mati. Semua orang masuk yang mati akan jiwanya akan masuk ke dalam Hades. Ini adalah satu kegelapan, satu kebinasaan ya, kehancuran yang tidak terhindarkan ya, yang menelan semua kehidupan. Hades itu racun bagi seluruh atau tempat bagi manusia. Tapi dengan kebangkitan Lazarus, nah ini tadi saya katakan kematian mulai gemetar. Ya. Di sana sudah ada duel nih yang menentukan antara hidup dan mati. Oke. Nah, sudah ada apa namanya? Kalau ada film itu biasanya apa? Sebelum film utama itu tayang berarti ada apanya? Trailernya. Benar. Jadi Sabtu Lazarus ini kayak trailernya Paskah. Paham nggak? Oke. Atau bukan spoiler ya. Bisa dikatakan spoilernya juga lah. Ya. Oke. Nah, Sabtu Lazarus itu juga kadang disebut sebagai pengumuman Paskah. Ini adalah satu pengumuman mengantisipasi ada satu cahaya indah dan kedamaian yang akan datang. Ya. Oke, Lazarus adalah sahabat Yesus. Mari kita pertama-tama pahami bahwa Lazarus, sahabat Yesus, mempersonifikasikan seluruh umat manusia dan juga setiap manusia. Jadi Lazarus itu mewakili manusia, ya, seluruh manusia. Dan Betania, di mana tempat tinggalnya Lazarus, ini adalah lambang seluruh dunia sebagai rumah manusia. Karena setiap manusia diciptakan sebagai sahabat Allah dan dipanggil untuk persahabatan ilahi, yaitu mengenal Dia, bersekutu dengan Dia, berbagi hidup dengan Dia, ya. Maka Yesus pergi ke Betania sebelum Dia masuk ke Yerusalem. Dia singgah dulu ke Betania, menolong sahabatnya, yaitu Lazarus. Ya, Lazarus dia punya saudara perempuan, Marta dan Maria. Mereka adalah sahabat-sahabat Yesus. Ya. Nah, tetapi sahabat-sahabat ini, Lazarus ini dipanggil, dihancurkan, dimusnahkan oleh kematian. Ya. Tetapi Allah menjumpai mereka di Betania, ya. Allah
memusnahkan kekuatan yang menghancurkan itu. Oke, kalau dunia hanya ratapan dan kesedihan, air mata dan kematian, kalau kita baca cerita dari Yohanes itu kan mereka meratap sedih ya, kenapa Tuhannya datang terlambat gitu. Ya, tetapi Yesus sengaja. Ya, Yohanes dalam narasi Yohanes ini Yesus datang seperti terlambat ke kuburan sahabatnya Lazarus. Tapi begitu dia tiba di sana, ya, Yesus itu menangis. Kita baca dalam kisahnya di Yohanes 11 ya. Lalu mengapa dia menangis jika dia tahu bahwa suatu saat dia akan menghidupkan kembali Lazarus? Nah, gereja mengajarkan bahwa semua tindakan Kristus itu adalah tientrik. Tientrik itu artinya baik ilahi maupun manusia ya adalah karya dari Tuhan manusia yang satu dan sama. Oke. Jadi apa yang Yesus kerjakan ya itu bersifat satu dan sama. Oke. Tapi kemudian air matanya adalah ilahi. Yesus menangis karena dia merenungkan kemenangan atas kematian dan kehancuran di dunia yang diciptakan oleh Allah. Jadi kalau Yesus bisa membangkitkan Lazarus, kenapa kok dia menangis? Ya. Nah, menurut Smeman, dia merenungkan kemenangan atas kematian dan kehancuran di dunia. Ya. Nah, kita lihat di sini. Tentu kalau dalam 4 hari baunya pasti busuk. Ya. Nah, sehingga orang-orang Yahudi berusaha mencegah Yesus mendekati mayat itu. Ya. Nah, peringatan mengerikan ini berlaku untuk seluruh dunia ya, untuk semua kehidupan manusia. Bahwa Allah adalah hidup, pemberi kehidupan, dia memanggil manusia ke dalam realitas kehidupan yang ilahi, bukan berbau busuk. Tapi ternyata jasadnya berbau busuk. Ya. Nah, di kuburan Lazarus, Tuhan menjumpai kematian. Tuhan sendiri yang adalah kehidupan, dia melihat jasad Lazarus kematian yang berbau busuk. Nah, kata Smeman ini satu realita anti kehidupan, kehancuran dan keputusasaan. Kristus waktu melihat Lazarus terbaring mati, dia seolah-olah bertemu musuhnya, yaitu kematian. Ya, Kristus yang adalah kehidupan, sang sumber hidup itu melihat Lazarus yang terbaring mati, kayak bertarung, duel. Gua kehidupan, kamu kematian. Jadi seperti bertemu musuh, duel. Ya. Nah, lalu dunia, orang-orang di sekitarnya itu kayak penontonnya. Maria dan Marta, seluruh orang-orang Yahudi itu kayak jadi dunianya, jadi penonton atau kayak jadi pangeran yang menonton duel itu. Nah, itu gambaran Smeman menarik ya. Kita yang mengikuti Yesus ketika dia mendekati kuburan, masuk bersamanya ke dalam harinya, yang sering dia umumkan sebagai klimaks dan penggenapan dari seluruh pekerjaannya. Jadi saudara nanti saudara catat poin-poin pentingnya ya. Kalau ini kan sudah ada di teks sudah punya kan bukunya kan? Oke. Jadi saya mengambil poin-poin pentingnya, akan ada saya skip gitu. Intinya saudara bisa nangkap Sabtu Lazarus itu apa sih poinnya? Tadi ada tentang duel, prequel atau apa? Sequelnya ya, trailernya gitu. Ada duel dan sebagainya. Nah, Yesus bertemu dengan satu realita yaitu kematian. Ya. Saya pikir-pikir ya aneh ya. Tuhan yang Allah kehidupan berhadapan langsung dengan kematian itu. Oke. Nah, tetapi kita lihat Allah itu kasih. Kasih adalah hidup, kasih menciptakan kehidupan, kasih itulah yang menangis di kuburan, dan kasih itulah yang memulihkan hidup manusia. Lalu dikatakan Yesus mengeluarkan air mata, itulah wujud kasih yang menangis tadi. Ya, artinya di dalam air mata itulah kasih itu bekerja untuk mencipta, menebus, memulihkan kehidupan manusia yang gelap. Lalu dia berkata, Lazarus, keluarlah. Nah, itulah mengapa
Sabtu Lazarus itu adalah permulaan dari salib. Artinya sebagai satu pengorbanan kasih yang paling tinggi. Tapi juga kebangkitan sebagai kemenangan kasih. Oke, jadi Sabtu Lazarus itu adalah satu permulaan di mana dunia alam mati sudah mulai gemetar, mulai merasakan kasih Allah itu. Sehingga memang kematian, kegelapan, dosa itu hanya bisa dikalahkan oleh kasih. Ya, nah kasih itu diwujudkan dalam satu pengorbanan salib. Nah, maka setelah Yesus membangkitkan Lazarus, dia harus menjalani penyaliban. Oke, ada pertanyaan sampai di sini tentang Sabtu Lazarus. Kalau kita lihat ikonnya di sini. Mana? Nah, ini. Oke. Ini ada tua-tua Yahudi yang menyaksikan, ya. Ini adalah Lazarus yang sudah memakai kain kafan, lalu di dalam gua yang gelap ini terbelah. Ini gambaran Hades yang terbelah. Oke. Dan ini Marta dan Maria yang sujud, ya, memohon belas kasihan Tuhan. Nah, ini ada gambaran dunia Hades yang sudah terbelah. Ya, nah di sini ada bait Roh Kudus, bait suci. Ya. Oke, nah ini satu gambaran kepada kita. Ada yang mau tanyakan tentang Sabtu Lazarus? Artikel lain kalian bisa baca nanti di ini ya. Ada satu juga buku ini yang nanti kita pakai ya, atau di WordPress nanti. Tapi saya kira cukup tentang Sabtu Lazarus itu. Poin apa, kesimpulan apa kita bisa tarik? Sabtu Lazarus itu adalah Sabtu di mana? Apa? Di mana Yesus membangkitkan Lazarus. Ini adalah satu satu apa nih? Cikal bakal dari kebangkitan Kristus, ya, atau satu gambaran, ya, bahwa nanti dia yang akan bangkit. Nah, tapi ini juga satu gambaran alam maut mulai gemetar. Ya. Oke, kita masuk yang kedua, Hosana atau Minggu Palem. Ya. Nah, ini ada ikon yang menarik di sini, ya, tentang Minggu Palem. Oke, ini Minggu Palemnya Senin. Oke, ini aja deh kita pakai ini ya. Nah, Minggu Palem adalah minggu di mana Yesus masuk atau tiba di Yerusalem. Ya, Tuhan kita masuk ke Yerusalem. Nah, baik Sabtu Lazarus maupun perayaan Minggu Palem ini adalah memiliki sentral utama tadi, yaitu kemenangan atas maut. Ya, kalau hari Sabtu menyingkapkan musuh yaitu kematian. Nah, Minggu Palem mengumumkan arti kemenangan, ya, sebagai kemenangan kerajaan Allah, sebagai penerimaan oleh dunia Raja satu-satunya Yesus Kristus. Nah, dalam kehidupan Yesus, pintu masuk yang kusuk di kota suci Yerusalem ini adalah satu-satu kemenangan yang terlihat.
Ya. Nah, kalau kita lihat ini, kalau kita baca di dalam Zakaria, ya, Zakaria 9 ayat 9. Coba satu orang bacakan Zakaria 9 ayat 9. Zakaria 9 ayat 9. Iya. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Iya, lihat rajamu datang kepadamu, rendah dan mengendarai keledai. Ya. Nah, Tuhan memperjelas bahwa Dia ingin diakui, dikenal sebagai Mesias, Raja dan Penebus Israel. Nah, ini satu kisah di mana Dia naik keledai, ya, masuk ke Yerusalem. Ini satu gambaran mesianik. Daun palem, lalu ada hosana, lalu aklamasi Yesus sebagai anak Daud dan Raja Israel. Ya. Sejarah Israel sekarang akan segera berakhir, kira-kira begitu ya, karena Mesias sudah datang. Gitu. Lalu mengumumkan dan mempersiapkan kerajaan Allah, kedatangan Mesias. Jadi Israel, sejarah Israel berakhir pada kedatangan Mesias. Dan itu tergenapi. Maka tidak ada lagi yang namanya kerajaan Israel. Ya, gitu. Karena raja sudah memasuki kota sucinya, dan di dalam dia semua nubuat, semua harapan itu mendapat kegenapannya. Artinya waktu dia masuk ke Yerusalem, dia meresmikan kerajaannya. Ya. Nah, maka di situ dalam liturgi itu diperingati kemenangan Kristus. Ada pohon palem, daun pohon palem. Itu adalah simbol atau lambang dari kemenangan ketika menang atau pulang dari pertempuran. Ya. Nah, itu ada cabang-cabang pohon palem yang menghiasi gereja, gitu. Nah, tapi apa artinya, ya, orang-orang Yerusalem itu, ya, menyapa Raja Mesias ini yang menaiki seekor keledai, lalu menyanyikan hosana, begitu, ya? Apa artinya itu? Nah, Smeman mengatakan ini adalah pengakuan kita tentang Kristus sebagai Raja dan Tuhan kita. Ya. Dia mengendarai keledai, ini adalah raja yang humble, raja yang rendah hati. Nah, lalu daun palem itu menunjukkan kemenangan dia. Nah, kita seringkali lupa ya bahwa kerajaan Allah itu sudah diresmikan. Ya. Dan pada saat kita dibaptis, sebetulnya kita sudah dijadikan warga kerajaan itu. Ya. Dan berjanji untuk menempatkan kesetiaan kita padanya di atas semua kesetiaan lainnya. Nah, kita mengingat bahwa selama beberapa jam, Kristus sungguh menjadi raja di bumi. Hosana, hosana anak Daud. Iya kan? Dia menjadi raja di bumi. Tapi sayang, itu hanya beberapa jam. Nah, setelah itu mereka lupa. Lalu orang-orang sama yang berteriak hosana, hosana itu juga orang-orang yang menyalibkan Kristus. Nah, ini sebetulnya gambaran diri kita. Ya. Seringkali kita sudah memperingati Paskah, Jumat Agung, kita sudah berteriak hosana, hosana. Tapi mungkin beberapa jam sesudah itu kita kembali melupakan bahwa kita sebetulnya adalah warga kerajaan, begitu. Ya. Seperti peristiwa Lazarus, kita mengenal gambar setiap manusia. Di kota yang satu kita mengakui pusat misteri dunia dan bahkan dari seluruh ciptaan, ya.
Karena itulah arti Alkitabiah dari Yerusalem, titik fokus dari seluruh sejarah keselamatan dan penebusan kota suci kedatangan Tuhan. Jadi di Yerusalem puncaknya, tapi di Yerusalem kita juga mengkhianatinya. Ya, kerajaan diresmikan di Yerusalem adalah kerajaan universal yang dalam perspektifnya mencakup semua orang dan totalitas ciptaan. Nah, untuk beberapa jam, namun ini adalah waktu yang menentukan, jam terakhir Yesus, jam penggenapan semua janjinya oleh Tuhan dari semua keputusannya. Itu terjadi pada akhir dari seluruh proses persiapan diungkapkan dalam Alkitab. Itu adalah akhir dari semua yang Tuhan lakukan untuk manusia. Dan dengan demikian, jam singkat kemenangan duniawi Kristus itu memperoleh makna yang kekal. Ya. Jam itu memperkenalkan realitas ke dalam waktu kita. Ke dalam semua jam, menjadikan kerajaan ini bermakna bagi waktu dan tujuan akhir. Kerajaan itu terungkap di dunia ini. Sejak saat itu, kehadirannya menilai dan mengubah sejarah manusia. Dan pada saat yang paling kusyuk dalam perayaan liturgi kita, ketika kita menerima dari imam sebatang pohon palem, kita memperbarui sumpah kita kepada Raja kita dan mengakui kerajaannya sebagai makna dan isi hidup kita yang tertinggi. Jadi Minggu Palem mengingatkan kita jangan sampai seperti orang-orang di Yerusalem itu, yang dengan gampang melupakan janji kita kepada Tuhan. Ya, tapi justru kita memperbarui sumpah atau janji kita kepada Raja kita, kepada Kristus dan kerajaannya. Kita mengakui bahwa segala sesuatu dalam hidup kita dan di dunia ini adalah milik Kristus. Tidak ada yang dapat diambil oleh pemiliknya yang sebenarnya sebetulnya. Karena tidak ada bidang kehidupan di mana dia tidak ada, di mana dia tidak berkuasa, di mana dia tidak bisa menyelamatkan dan menebus. Ya, tidak ada. Semua akan kembali kepada sang pemiliknya. Jadi kalau kita menyangkal menghindari dia, ya kita tetap tidak bisa menghindari dia sebetulnya. Yang saya katakan nanti adalah kita akan mengalami Allah sebagai apa? Sebagai Allah yang membuat kita sukacita, atau kita akan mengalami Allah dalam kesedihan dan ratapan. Ya. Nah, kalau kita mengingat akan Minggu Palem ini, kata Smeman, kita harus memperbarui janji kita kepada Raja atau kepada Kristus, ya, dan mengakui kerajaannya sebagai makna dan isi hidup kita yang tertinggi. Oke, itu satu. Yang kedua, kita tahu bahwa bagaimanapun raja yang dipuji oleh orang-orang Yahudi saat itu dan yang kita puji hari ini, sebetulnya dia dalam persiapan menuju Golgota. Apa? Golgota, kepada salib dan kuburan. Ya, kita tahu waktu dia masuk itu seperti gambaran kemenangan ya, yang dimuatkan oleh Zakaria. Kemenangan singkat, tapi ini hanyalah pendahuluan dari pengorbanannya. Cabang-cabang pohon palem di tangan kita menandakan ya kesiapan, kesediaan kita untuk mengikut dia melalui jalan pengorbanan. Jadi kalau kita ikut memegang daun palem itu, artinya kita adalah warga kerajaan, kita menyambut sang raja yang menang, tapi sang raja itu mengajak kita untuk masuk ke dalam satu pengorbanan. Nah, kita mau ikut atau enggak? Ya, karena begitu dia masuk ke Yerusalem, bukan dia langsung menang, tapi dia justru menuju Golgota. Nah, kita mau enggak melalui jalan pengorbanan itu, penyangkalan diri sebagai satu-satunya jalan mulia menuju kerajaan. Ya. Jadi aneh ya, Yesus masuk sebagai raja, tetapi ini raja yang disalibkan. Raja yang akhirnya dibunuh dan disalibkan. Ya, kita lanjut. Kerajaannya masih tersembunyi dan dunia mengabaikannya. Ia hidup seolah-olah peristiwa yang menentukan belum terjadi.
Seolah-olah Tuhan tidak mati di kayu salib dan manusia di dalam Dia tidak dibangkitkan dari antara orang mati. Tapi kita orang Kristen percaya pada kedatangan kerajaan di mana Tuhan akan menjadi segalanya dan Kristus satu-satunya raja. Jadi tampaknya ya ketika Dia masuk ke dalam Yerusalem, ya kerajaannya masih tersembunyi. Oke, sepertinya Dia akan kalah. Tapi sesungguhnya di situ Dia akan menjadi raja, menjadi satu-satunya raja. Ya, dalam perayaan liturgi kita mengingat peristiwa di masa lalu, tapi seluruh makna dan kuasa liturgi adalah bahwa liturgi mengubah ingatan menjadi kenyataan. Pada Minggu Palem, kenyataan ini adalah keterlibatan kita sendiri dalam tanggung jawab kita kepada kerajaan Allah. Kristus tidak lagi masuk ke Yerusalem, Dia melakukannya sekali dan untuk selamanya. Dia tidak membutuhkan simbol apapun, sebab Dia tidak mati di kayu salib agar kita selamanya dapat melambangkan hidupnya. Dia ingin kita mengalami penerimaan nyata kerajaan yang Dia bawa kepada kita. Dan jika kita tidak siap untuk berdiri dengan janji yang kusuk yang kita perbarui setiap tahun pada hari Minggu Palem, maka kita tidak bermaksud menjadikan kerajaan Allah ukuran dari seluruh kita. Tidak ada artinya peringatan yang kita rayakan dan sia-sia cabang pohon palem yang kita bawa pulang dari gereja. Nah, Sememan mengajak kita bukan simbol palem itu yang penting, tetapi kita menerima kerajaan itu secara nyata. Ya, kita tidak mengagung-agungkan simbol dan segala hal. Ya, sampai kayak kita ada dalam dunia estetik gitu ya. Padahal kita hidup dalam dunia yang realita. Oke, seringkali kita suka dengan pelajaran yang estetik, yang indah-indah, yang simbol-simbol ya, seperti ini. Tapi kita lupa yang nyatanya. Ya. Jadi pengetahuan itu ada 3 ya. Yang pertama, knowledge itu sendiri. Ya. Nah, yang kedua, knowledge yang membuat kita itu terkagum-kagum. Nah, itu tahap estetika. Oke. Kita mencintai knowledge itu, estetikanya. Tapi seringkali kita cuma sampai ke estetikanya. Kita lupa menjadikan itu sebuah etika atau satu perbuatan yang baik. Ya. Nah, kalau dunia itu hanya sampai etika, tapi Kristus mengajarkan ini loh, kerajaanku bukan sekedar simbol-simbol saja. Ya. Tapi ini adalah bukan sebuah estetik yang menghiasi gereja ya. Tapi satu etika yang kamu mesti hidupi ya. Sehingga ini bisa membawa kerajaan itu bisa sungguh menjadi realita di dalam seluruh hidup kita. Oke, ini tentang Minggu Palem. Sebetulnya ada hal yang menarik banget ya, ini dari Ignatius Brankaninov. Dia cerita begini, dalam Zakaria 9:9 tadi kita udah baca ya. Ini sebetulnya ada satu nubuat imam, Nabi Zakaria namanya, lebih kurang 400 tahun ya sebelum peristiwa Minggu Palem ini. Ya, jadi Minggu Palem ini sebetulnya minggu untuk menggenapkan apa? Nubuat Zakaria 9 ayat 9. Ya, bersorak-sorak dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, dia adil dan juru selamat, dia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Nah, tadi kalau menurut Sememan apa tadi? Ini adalah raja yang datang sebagai Mesias. Kerajaan Israel akan berakhir karena Mesias sudah datang memenuhi janjinya. Ya. Tetapi oleh orang-orang Yerusalem dilupakan begitu saja. Ya kan? Setelah beberapa jam mereka menyalibkan Kristus. Nah, itu yang terjadi. Nah, sehingga bagi kita apa? Kalau kita merayakan Minggu Palem itu merayakan Kristus masuk ke dalam Yerusalem itu
Kita memperingati ini kerajaan Allah mulai ditegakkan. Rajanya sudah mau masuk ke kota suci. Ya. Lalu dia akan menuju Golgota. Oke. Nah, kita ke sini. Menurut Ignatius ini setelah Yesus menyelesaikan khotbahnya ya atau mengajarkan pengajarannya di bumi, maka dia mulai masuk ke kota kerajaan Yerusalem. Kota di mana Allah yang benar disembah, satu kota di mana banyak orang beriman. Ya, pusat spiritualnya pada waktu itu di Yerusalem. Nah, Tuhan menjanjikan peristiwa masuknya ke Yerusalem sebagai raja dan pemenang untuk menyelesaikan misinya dengan karya keselamatan, yaitu menghancurkan kematian dan kematian, menghapus kutukan dari umat manusia dengan mengambil kutukan ini pada dirinya. Ya, dia masuk ke kota kerajaan di atas keledai di mana belum pernah manusia menungganginya. Ya, lucu ya. Ada raja harusnya naik kuda kan, tapi dia naik keledai. Nah, ini artinya apa? Dengan raja yang harusnya naik kuda tadi, raja yang gagah perkasa itu, ya, tapi dia menjadi raja yang menaiki seekor keledai. Nah, ini bagi Ignatius ini adalah melambangkan satu martabat, ya, untuk mengembalikan martabat atau derajat umat manusia yang telah disia-siakan oleh nenek moyang kita dengan menaiki salib. Oke. Jadi karena tujuan dia datang ke Yerusalem bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk menaiki salib. Maka yang dia pilih adalah keledai muda. Ya, keledai muda yang belum pernah ditunggangi, dijignakan di bawah penunggang yang menakjubkan. Ya nggak ada ya yang naik keledai muda gitu. Nah, para rasul menempatkan pakaian mereka di atas keledai. Nah, kalau kita lihat di ikon ini, ya ada pakaian-pakaian yang ditempatkan di bawah sini. Oke, ya ini keledai mudanya. Lalu ada pakaian-pakaian dan ada pohon palem ya, pohon palem, daun palem atau palma yang alaskan gitu ya. Nah, ini untuk menyambut seorang raja ya dengan pakaian. Apa maksudnya menempatkan pakaian ini? Ya. Nah, sejumlah besar orang berlari ke depan untuk bertemu dengan Tuhan, berjalan di sampingnya, berseru-seru dalam sukacita. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Nah, Tuhan dinyatakan sebagai raja atas nama Tuhan dan panggilannya sendiri. Bukan secara kebetulan, bukan dengan kehendak manusia yang sadar. Ya. Tetapi dalam 4 hari ke depan, orang-orang yang sama yang pada hari itu menyatakan dia raja akan berseru gini, enyalah dia, enyakan dia, salibkan dia. Kami tidak memiliki raja selain daripada kaisar. Nah, apa pentingnya Tuhan masuk ke Yerusalem dengan seekor keledai yang belum pernah ditunggangi? Jadi menurut penjelasan para bapak gereja, ini satu nubuat yang mendalam. Tuhan yang melihat semuanya sudah melihat orang-orang Yahudi mendekati kemurtatan terakhir dari Allah. Dia mengumumkan kemurtatan ini agar kembali kepada hukum yang diberikan kepada orang Israel di Gunung Sinai melalui bibir pemberi hukum yang diilhami. Mereka telah berdosa, kata Musa, tentang dosa yang akan dilakukan oleh orang Yahudi terhadap manusia Allah. Seolah-olah Musa sedang berbicara tentang sesuatu yang sudah terjadi. Mereka berdosa terhadap dia, mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda, satu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Apakah dengan demikian engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan? Itu adalah bangsa yang bebal, juga tidak ada pengertian di dalamnya. Nah, jadi menurut Ignatius,
Yesus dengan datang dengan seekor keledai, ya, untuk meratapi kota Yerusalem ini adalah untuk meratapi dia akan dikhianati atau dia akan disalibkan oleh bangsa Yahudi sendiri. Ya. Nah, ini satu ironis, ya. Oke, kita lanjut. Mereka tidak memiliki akal untuk mengerti, bahkan mereka menyimpan hal-hal ini untuk sesuatu yang akan datang. Ya. Sebab pokok anggur mereka berasal dari pokok anggur Sodom, dan cabang pokok anggur mereka dari Gomora. Sementara sebaliknya, bersukacitalah hai langit yang bersamanya anak Allah, dan biarlah semua malaikat Allah menyembahnya. Bersukacitalah kamu bangsa-bangsa bukan Yahudi, karena umatnya. Dan biarlah semua anak-anak Allah menguatkan diri mereka di dalam Dia. Nah, saudara, apa yang terjadi satu gambaran dari bangsa Yahudi ini, ya? Bang Kianov menjelaskan bahwa mereka seperti dibutakan begitu, ya. Makanya Yesus setelah dia masuk ke dalam Yerusalem, dia meratapi kota itu, bahwa nanti tidak ada satu bangunan pun yang akan berdiri di kota ini, di Yerusalem ini. Dan betul, ini satu nubuatan yang tergenapi pada tahun 70, kota ini dibakar habis oleh Jenderal Titus. Jadi, Bait Allah itu benar-benar dihancurkan. Sampai sekarang belum bisa dibangun. Ya. Nah, kita kembali sini. Masuknya ke Yerusalem ini dengan seekor keledai yang belum pernah ditunggangi. Ini seperti pengulangan nubuat Musa katanya. Bukan lagi dalam kata-kata, tetapi dalam simbol. Ya, kalau Musa menubuatkan bangsa-bangsa lain akan bersukacita di dalam Tuhan, tetapi orang-orang Yahudi yang akan ditolak. Di sini keledai yang belum pernah ditunggangi, dimanapun belum pernah diduki manusia, adalah gambaran orang-orang bukan Israel. Ya, jadi menurut Ignatius, keledai yang belum pernah ditunggangi ini adalah satu gambaran bahwa bangsa Israel menolak nanti ada bangsa-bangsa lain yang menerima Mesias. Itu tadi, ya, tentang keledai yang belum pernah ditunggangi. Nah, sedangkan pakaian yang disimbolkan tadi, ya, itu adalah lambang dari ajaran Kristus. Oke, yang dengannya mereka akan mengajar orang-orang bukan Israel. Ini pakaian dari para rasul, ya, menandakan ajaran Kristus yang dengannya mereka akan mengajar orang-orang bukan Israel. Dan Tuhan mendudukkan dirinya secara rohani kepada orang-orang bukan Israel, menjadikan mereka milik Allah. Dia membawa mereka ke Yerusalem, kepada pangkuan gereja, ke kota abadi Allah yang tidak dibuat oleh tangan manusia, ke kota keselamatan dan berkat. Orang-orang Yahudi yang ditolak juga hadir di sana. Dengan bibir mereka berseru Raja Israel, tetapi dalam jiwa mereka sudah memutuskan untuk membunuh Sang Juru Selamat. Jadi orang Yahudi sendiri ditolak, tetapi bangsa-bangsa lain yang diselamatkan. Nah, ini adalah makna lain dari keledai. Ini adalah gambaran setiap orang dipimpin oleh keinginan-keinginan tidak masuk akal, kehilangan kebebasan spiritual, terikat pada hawa nafsu, dan kebiasaan hidup kedagingan. Ya, ajaran Kristus menghilangkan keledai dari keterikatannya, yaitu dari memenuhi kehendak dosa dan kedagingannya. Kemudian para rasul menuntun keledai itu kepada Kristus, menempatkan pakaian mereka di atasnya. Tuhan menempatkan dirinya di atasnya dan membuat masuknya ke Yerusalem. Nah, ini artinya orang yang telah meninggalkan kehidupan yang penuh dosa dibawa kepada Injil, berpakaian dalam jubah apostolik, dalam pengetahuan yang apostolik dan benar tentang Kristus dan perintah-perintahnya. Jadi pakaiannya adalah satu simbol bahwa ini ajaran Kristus yang kemudian akan dipakaikan kepada bangsa-bangsa lain, sehingga mereka boleh berpakaian yang benar tentang Kristus. Ini menarik, ya. Nah, kenapa ada gambar seperti ini? Nah, kita harus paham nih.
Ini ajaran yang sangat dalam ya. Nih, kenapa kok ada pakaian-pakaian para rasul di sini? Ya, lalu ada keledai muda yang belum ditunggangi. Nah, ini sekarang kita udah paham. Apa maknanya? Saya tanyakan ya. Ya, ini menurut Ignatius Brankaninov. Apa makna keledai muda ini? Yesus datang sebagai raja, tapi keledai muda yang belum ditunggangi manusia, itu artinya apa? Right. Gitu. Ini lambang pengkhianatan dari bangsa Yahudi. Ya, jadi seperti mengulangi kata-kata Musa. Gitu. Lalu pakaian ini lambang dari apa? Oke, ya. Ini lambang dari pakaian itu lambang kebesarannya rasul nanti. Ya, karena Kristus lalu dia mengajarkan pakaian itu, ajaran itu kepada bangsa-bangsa lain. Daun palem. Tadi daun palem itu artinya apa? Simbol apa? Ya, simbol kemenangan bahwa kerajaan Allah ini ditegakkan di Yerusalem. Ya. Kemenangan seorang raja. Lalu orang-orang di sekitarnya ini lambang apa ini? Tua-tua ini. Hah? Orang-orang Yahudi ini, orang-orang Israel ini. Apa? Orang-orang yang apa? Yang mengkhianati, ya. Orang-orang yang akan mengkhianati Kristus itu. Lalu kalau di sini dikatakan keledai itu sebetulnya gambaran kita juga, ya, gambaran satu kita yang dipimpin oleh keinginan-keinginan yang tidak masuk akal, ya, kehilangan kebebasan spiritual, terikat pada hawa nafsu dan kebiasaan hidup kedagingan. Nah, itu makna dari keledai juga. Nah, ajaran Kristus menghilangkan keledai ini. Ya, keledai itu selalu disimbolkan binatang yang bodoh begitu. Nah, bodoh kenapa? Karena kita terikat kepada nafsu kita sendiri, ya. Oke. Ada yang mau bertanya di sini? Kalau enggak ada kita lanjutkan ya. Kemudian Tuhan menundukkan dirinya kepadanya dengan menampakkan diri secara rohani dan tinggal di dalam dia, karena itu adalah kehendak baiknya. Di sini, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya. Dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Nah, di sini kedatangan Tuhan disertai dengan kata-kata dan pemahaman yang melampaui kedamaian. Damai yang penuh rahmat, layak bagi orang-orang yang menerimanya, yaitu Tuhan. Kedamaian tidak dapat dibandingkan dengan keberadaan natural manusia yang telah jatuh, yang mungkin merasakan selamat dan senang dari kesenangan akan kedagingan, dan mungkin menganggap kepekaannya sendiri, kematian kekalnya sendiri sebagai keselamatan. Tuhan duduk di atas sifat-sifat natural dari orang yang telah tunduk kepadanya dan telah menerima secara penuh ajarannya yang kudus. Dan dia memimpin orang itu ke kota rohani Allah, kota damai, ke Yerusalem yang diciptakan oleh Allah dan bukan oleh manusia. Ya. Nah, maksudnya apa ini?
Jadi kedatangan Tuhan di kota Yerusalem, ya, ini adalah satu kedatangan yang penuh rahmat. Oke, kedatangan yang membawa kedamaian. Nah, makanya kita ada di Yerusalem, ini adalah kota damai. Kota yang memimpin kita kepada kedamaian. Padahal Yerusalem sampai sekarang itu ribut perang terus ya. Kota Yerusalem di Israel. Oke. Ya, tapi secara spiritual Yerusalem itu adalah kota damai sebetulnya. Kota Allah. Dan Allah itu adalah damai. Nah, kota yang damai, kota yang sebetulnya membawa sukacita, tapi di situ ada seorang juru selamat, ya, dia lemah lembut, mengendarai keledai, seekor keledai beban. Kalau bahasa aslinya memang ini keledai yang muda, keledai yang belum pernah dinaiki, ya, keledai beban yang muda. Nah, engkau telah merasakan kedamaian Kristus yang dipenuhi rahmat dan menjadi putri kedamaian ini. Engkau telah diperbarui rahmat Kristus dan telah mengenal kerajaan Kristus melalui pengalaman nyata. Hawa nafsu yang dijinakkan dalam dirimu oleh kekuatan penunggang yang dipenuhi rahmat yang membimbingmu. Kualitas naturalmu tidak dapat melanggar hukum alam mereka. Mereka tidak dapat melampaui batas-batas mereka dan diubah menjadi hawa nafsu yang tidak terkendali. Mengambil semua pikiran, perasaan, dan tindakanmu dari Tuhan, engkau dapat dan harus memberitakan nama Tuhan kepada saudara-saudaramu dan memuji-muji Dia di antara atau di tengah gereja. Jadi maksudnya Kristus yang membawa damai di kota Yerusalem itu, ya, dia menjadi putri kita yang menjadi putri kedamaian itu. Nah, kita mengenal bahwa tanpa kita mengendalikan hawa nafsu, menjinakkan hawa nafsu itu, maka tidak ada yang namanya kedamaian. Ya, nah kita bisa belajar ya dari orang-orang Yahudi ini. Mereka penuh dengan nafsu, mereka penuh dengan amarah, akhirnya menyalibkan Tuhannya. Ya. Nah, untuk merasakan kedamaian itu kita harus bisa mengambil semua pikiran, perasaan, dan tindakanmu dari Tuhan, ya. Maksudnya untuk merasakan damai tadi kita harus bisa mengendalikan pikiran, perasaan, dan tindakan, ya. Jadi jangan seperti orang-orang Yahudi yang bebal itu. Oke, sebagai seorang yang lahir dari Roh Kudus dan seorang putri Roh, engkau dapat menyaksikan arak-arakan rohani rajamu. Engkau dapat melihat kebenaran rajamu. Dia itu lemah lembut dan rendah hati. Dia akan membimbing orang yang lemah lembut dalam penghakiman. Dia akan mengajar jalannya kepada orang yang lemah lembut. Allah kita adalah roh yang tidak ada bandingannya dengan roh yang diciptakan. Karena dia ada dalam segala aspek yang berbeda dari semua makhluk. Roh-roh ciptaan yang suci adalah tahta dan keretanya. Dia duduk dan mengendarai kerubim. Dia duduk dan bertata pada jiwa manusia yang diberkati, yang telah tunduk kepadanya dan membawa kodrat mereka kepadanya sebagai korban bakaran yang utuh. Raja bertahta pada jiwa-jiwa seperti ini dan memasuki kota suci Allah, membawa jiwa-jiwa suci ke dalamnya juga. Hosana di tempat yang maha tinggi, diberkatilah Raja Israel yang telah datang. Amin. Oke, jadi ini satu ajaran yang memang bersifat tipologis ya. Apa yang dikatakan oleh Brankianov ini, bahwa Yerusalem sebagai kota damai, ya berarti kalau kita masuk ke kota damai itu ada
kedamaian. Nah, untuk merasakan kedamaian itu harus menyucikan. Lalu apa lagi? Tuhan di sini dikatakan mendudukkan dirinya, ya. Lalu dia memegang kendali atas kota itu, ya, menjadikannya kota damai. Nah, sebetulnya kalau kita pikir Yerusalem yang sejati itu adalah di dalam hati kita sebetulnya. Ya. Nah, waktu Tuhan itu datang mengendarai keledai itu masuk ke kota Yerusalem dengan raja, dengan pakaian, dengan daun palem. Nah, ini sebetulnya semacam undangan, ya, undangan untuk menerima dia sebagai raja. Masuk kemana? Ke dalam hati kita. Ya, lalu dia akan duduk di atas, ya kalau seorang raja berarti dia duduk di atas tahtanya, ya. Nah, kalau hati kita adalah lambang dari Yerusalem itu, maka tahtanya atau singgasananya ada di dalam hati kita. Nah, biarkan dia duduk, lalu dia menguasai semua sifat-sifat natural kita, ya, menguasai hati kita. Nah, kalau orang-orang Yerusalem itu adalah orang-orang yang seperti gambaran Musa tadi, tidak tahu berterima kasih, cepat lupa janji, ya, dibutakan oleh hawa nafsu. Nah, waktu dia bertata di atas Yerusalem hati kita, sifat-sifat seperti itu yang harus dihilangkan. Jadi, Bartianov mengatakan kita jangan jadi seperti orang Yahudi yang kedua, begitu. Ya, ya pelan-pelan dibaca tulisannya agak sulit, ya. Memang kalau kita baca Bapak Gereja seperti itu, mesti menangkap pikirannya, mainnya, ya. Tapi nanti ada satu artikel di tentang ikon Minggu malam, ya. Ya. Ada yang apa? Oh, chat. Oke, izin bertanya Pak, mengapa Sabtu Lazarus tidak dirayakan dalam gereja Barat? Apakah dulu pernah dirayakan di gereja Barat juga? Oke, gereja Barat itu Katolik ya maksudnya, ya. Saya kurang tahu kalau di dalam tradisi gereja Barat, ya. Mungkin nanti harus diselidiki, ya. Kenapa kok enggak, ya? Kalian bisa baca ini nanti